saya Nifara Koina dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat. Materi-materi yang akan saya jelaskan dalam pertemuan hari ini, yang pertama ada pengertian jaringan ikat, yang kedua ada fungsi jaringan ikat, yang ketiga ada sel penyusun pada jaringan ikat, yang keempat serat yang menyusun jaringan ikat, dan yang terakhir struktur jaringan ikat. Pengertian jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang ditemukan pada seluruh tubuh hewan yang berperan dalam pengikatan satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Fungsi dari jaringan ikat yang pertama mengikat jaringan tubuh, yaitu menghubungkan atau mengikat dua jaringan tubuh. Dilansir dari biologi LibreText, tendon mengikat otot ke tulang, sedangkan ligamen mengikat tulang ke tulang lainnya. Yang kedua, menopang tubuh. Tulang rawan adalah salah satu jenis jaringan ikat yang menopang tubuh. Jaringan ikat tulang rawan membangun trakea, hidung, laring, telinga, kotak suara, dan juga ujung-ujung tulang. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan dan isolasi. Sel adiposa atau sel lemak adalah salah satu jenis jaringan ikat. Jaringan ikat adiposa berfungsi dalam menyimpan cadangan makanan berupa lemak yang dapat menggantikan karbohidrat dan juga mengisolasi tubuh dengan cara menjaga suhu tubuh tetap hangat. Dan yang terakhir, melindungi organ. Jaringan ikat juga dapat melindungi organ tubuh penting seperti otak, tulang belakang, dan persendian dengan tingkat stres yang tinggi seperti lutut dan bahu. Dilansir dari Techni Anatomy, jaringan ikat pada kulit kepala menjaga agar tidak terjadi banyak pendarahan saat pembuluh darah terkoyak. Selanjutnya, sel penyusun dari jaringan ikat. Yang pertama ada fibroblast, yaitu sel berbentuk serat yang berfungsi sebagai sekresi protein penyusun matriks. Yang kedua ada sel adiposa, disebut juga sebagai sel lemak, berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan energi berbentuk menyerupai fibroblast. Yang ketiga ada sel plasma, yaitu sel yang terdapat melimpah di bawah membran epitel yang basah, berfungsi menghasilkan antibodi yang khas untuk protein asing atau antigen. Yang keempat ada sel tiang, berfungsi menghasilkan heparin dan histamin. Heparin adalah antikoagulan yang dibentuk dari polisakarida yang berfungsi untuk membekukan darah, sedangkan histamin adalah sekresi saat terjadi degradasi sel tiang oleh antigen yang sesuai, berfungsi untuk mengatur permeabilitas darah. Dan yang terakhir ada makrofag, merupakan jaringan ikat yang dapat berubah bentuk, berfungsi untuk fagositosis, sel buangan, sel mati, dan bakteri. Terdapat di dekat pembuluh darah. Selanjutnya, serat-serat yang tersusun dalam jaringan ikat. Yang pertama ada serat kolagen, yang kedua ada serat elastis, yang ketiga ada serat retikuler. Serat kolagen adalah serat yang tersusun atas kolagen yang merupakan molekul yang banyak ditemukan di tubuh hewan. Serat kolagen berukuran besar, bersifat kuat, berwarna putih, dan tidak elastik. Sedangkan serat elastis tersusun atas protein serat elastin dan berwarna kuning. Serat elastin berukuran kecil, tipis dari serat kolagen, namun lebih tebal dan dari serat retikuler. Elastin memiliki sifat elastik. Ketika kulit ditarik, kulit akan kembali ke bentuk semula karena adanya serat elastin. Yang terakhir ada serat retikuler. Serat retikuler berukuran sangat tipis dan tersusun atas protein kolagen. Retikuler menghubungkan serat kolagen dengan serat kolagen lain, atau serat kolagen dengan elastin. Serat retikuler juga menyambungkan antara jaringan ikat dengan jaringan lain. Di antara beberapa jaringan ikat, ada dua jaringan ikat yang paling banyak terdapat pada tubuh hewan, yaitu jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat tersusun atas sel-sel fibroblast dan memiliki banyak serat kolagen yang tersusun padat dan teratur. Jika dilihat mendalam, jaringan ikat terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan ikat padat beraturan dan jaringan ikat padat tidak beraturan. Jaringan ikat padat beraturan hanya ditemukan di daerah yang menimbulkan kontraksi menuju satu arah. Dinamakan beraturan dikarenakan serat-serat dari penyusunnya yang sangat teratur secara sejajar dan searah.
Yang kedua, jaringan ikat padat tak beraturan. Jaringan ini terletak pada kawasan yang memerlukan tekanan atau peregangan menyebar ke seluruh penjuru sel. Pada kondisi ini, ia menciptakan serat-serat berbentuk berkas anyaman yang arahnya tidak menentu. Posisi jaringan ikat ini berada pada bagian penutup tulang dan dermis kulit. Selanjutnya, yaitu struktur jaringan ikat padat. Struktur jaringan ikat padat ada serabut kolagen, neutrofil, fenula, fibroblast, sel-sel mesenkim yang belum terdiferensiasi, sel-sel endotelium, limfosit, dan serabut elastik. Selanjutnya, selain ada jaringan ikat padat, ada pula jaringan ikat longgar. Jaringan ini merupakan jaringan ikat dengan sel yang jarang dan sebagian jaringannya tersusun matris berupa cairan lendir atau mukus yang mengandung serabut kolagen dan serabut elastin. Ciri-ciri jaringan ikat longgar yaitu seratnya tersusun longgar. Letak jaringannya berada di makrofag, sel plasma, sel tiang, dan juga sel lemak. Fungsi dari jaringan ikat longgar yaitu untuk membungkus atau melindungi organ, pembuluh darah, dan saraf. Berikut adalah struktur dari jaringan ikat longgar, yaitu ada serabut kolagen, inti fibroblast, inti dan sitoplasma fibroblast, neutrofil, limfosit, sel-sel adiposa, inti sel adiposa, serabut kolagen, kapiler, neutrofil, limfosit. Sekian dari saya, Adi Faratun Karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.